Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Firmansyah dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menerangkan hasil rangkuman saya, yaitu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terjadi perubahan flux magnet pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnetik. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik. Selain itu, dapat bekerja pula secara kebalikannya. Jadi, pergerakan arus listrik dapat menghasilkan suatu medan magnetik. Selanjutnya, flux magnet. Flux magnet dapat divisualisasikan sebagai sejumlah garis medan magnet yang memotong tegak lurus suatu bidang. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet dengan luas bidang yang saling tegak lurus. Dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan B dikali A jika itu tegak lurus. Dan jika membentuk sudut, maka besar flux magnetnya dikalikan kosinus sudutnya. Dengan rumus P sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana P itu flux magnet, B induksi magnetik, A luas bidang, dan cos theta itu adalah sudutnya. GGL induksi dan arus induksi. GGL induksi diterangkan dengan hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung kumparan akan timbul GGL induksi. Besar GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. GGL induksi tersebut dapat dihitung secara matematis dengan rumus E sama dengan min N dalam kurung delta P per delta T, di mana E merupakan GGL induksi, N merupakan jumlah lilitan kumparan, delta P dan delta T merupakan laju perubahan flux magnet. Selanjutnya, arus induksi diterangkan dengan hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Tanda minus pada persamaan Faraday tadi menunjukkan bahwa GGL yang terbentuk memiliki arah yang bertolak belakang dengan flux magnet. GGL induksi pada batang indikator. Suatu batang konduktor meluncurkan di sepanjang rel konduktor yang dihubungkan dengan hambatan. Ketika batang bergerak ke kanan, maka luas rangkaian akan meningkat. Besar GGL induksi dalam rangkaian dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan dP per dt, atau E sama dengan B kali N kali V, di mana B adalah induksi magnetik, L adalah panjang batang, V adalah kecepatan batang, E adalah beda potensial pada batang. GGL induksi akibat perubahan induksi magnetik. Berdasarkan persamaan P sama dengan A kali B kali cos theta, maka laju perubahan flux magnet dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, perubahan luas bidang kumparan A tetapi B dan theta tetap. Yang kedua, perubahan sudut theta, sudut antara B dengan normal bidang. Yang ketiga, perubahan besar induksi magnetik B tetapi A dan theta tetap. GGL induksi yang diakibatkan oleh perubahan induksi magnetik dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan min NA dB per dt, di mana dB dan dt adalah kecepatan perubahan induksi magnetik. Penerapan induksi elektromagnetik ada 3. Yang pertama, dinamo. Yang kedua, generator. Yang ketiga, transformator.
pertama, dinamo. Alat pembangkit listrik arus bolak-balik yang paling sederhana adalah dinamo sepeda. Jika roda berputar, kumparan memutar rotor adalah roda sepeda. Jika roda berputar, kumparan atau magnet ikut berputar. Akibatnya timbul GGL induksi pada ujung-ujung kumparan dan arus listrik mengalir. Makin cepat gerakan roda sepeda, makin cepat magnet atau kumparan berputar. Makin besar pula GGL induksi dan arus listrik yang menghasilkan. Yang kedua, generator. Generator sebagai pembangkit listrik mampu menghasilkan tegangan listrik yang sangat tinggi, mencapai hingga puluhan ribu volt. Agar energi listrik yang dihasilkan oleh generator dapat digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik, tegangan harus diturunkan dengan sebuah alat yang bernama transformator. Yang ketiga, transformator. Fungsinya untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Transformator step up untuk menaikkan tegangan listrik, sedangkan transformator step down untuk menjatuhkan tegangan listrik. Transformator ideal. Besar tegangan dan kuat arus listrik yang dikeluarkan pada trafo bergantung banyaknya lilitan. Besar tegangan sebanding dengan jumlah lilitan. Makin banyak jumlah lilitan, tegangan yang dihasilkan makin besar. Hal ini berlaku untuk lilitan primer dan sekunder. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Vp per Vs sama dengan Np per Ns, di mana Vp adalah tegangan primer, Vs adalah tegangan sekunder, Np adalah jumlah lilitan primer, dan Ns adalah jumlah lilitan sekunder. Trafo dikatakan ideal jika tidak ada energi yang hilang menjadi kalor, yaitu ketika jumlah energi yang masuk pada kumparan primer sama dengan jumlah energi yang keluar pada kumparan sekunder. Rumus transformator ideal. Vp per Vs sama dengan Is per Ip sama dengan Mp per Ns, di mana Vp adalah tegangan primer, Vs adalah tegangan sekunder, Np adalah jumlah lilitan primer, Ns adalah jumlah lilitan sekunder, Ip adalah kuat arus primer, dan Is adalah kuat arus sekunder. Efisiensi transformator merupakan perbandingan antara daya listrik keluaran Pout dengan daya listrik masukan atau Pin. Efisiensi transformator dapat dirumuskan sebagai berikut. Efisiensi transformator sama dengan Pout per Pin dikali 100%, atau efisiensi transformator sama dengan PS per PP dikali 100%, di mana PS adalah daya pada kumparan sekunder, PP adalah daya pada kumparan primer, Pout daya listrik keluar, Pin daya listrik masukan. Apabila efisiensi sebuah transformator sama dengan 100%, berarti daya listrik pada kumparan primer sama dengan daya listrik pada kumparan sekunder, atau daya listrik keluaran sama dengan daya listrik masukan. Dapat dirumuskan sebagai berikut. PS sama dengan PP, Fp kali Ip sama dengan Vs kali Is, atau Pin sama dengan Pout. Dengan rumus Vin kali In sama dengan Vout kali Iout. Apabila efisiensi transformator kurang dari 100%, maka ada daya listrik yang hilang atau rugi daya, atau disebut transformator tidak ideal. Dapat dirumuskan sebagai PH sama dengan Pin dikurangi Pout atau PP dikurangi PS. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.